hidayah. Itu kata kuncinya. Pertanyaan pertama sesi kedua. Segala kebaikan yang ada tersirat dalam hati, terlintas dalam pikiran adalah bagian dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita minta pagi, petang, siang dan malam. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdi itu diambil dari kata hidayah. Bahkan bagi yang baca kunut subuh, Allahumma dina fiman hadait, berikanlah kami hidayah. Tapi kita sudah dapat hidayah, dapat apa lagi? Bisa membedakan yang baik dan benar, yang bengkok, yang lurus, yang hak dan batil. Itu adalah hidayah. Hidayah terbesar ketika kita mampu mengakui Muhammad adalah Rasul utusan Allah SWT dengan berkata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bisa membedakan mana rumah gedung yang kokoh dengan rumah kayu yang lapuk, itu hidayah. Tapi setelah masuk ke dalam juga lebih detail lagi, bisa membedakan mana ruang tamu, mana gudang. Itu juga hidayah. Nanti sampai di ruang tamu bisa membedakan lagi mana bunga asli dengan bunga plastik. Itu juga hidayah. Bisa membedakan mana pisang asli, mana pisang plastik. Itu juga hidayah. Oleh sebab itu maka hidayah ini sampai sedetil kecil-kecilnya itu pun bagian dari hidayah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Makanya selalu diajarkan dalam doa, Allahumma hdina, berikan kami hidayah, wahdi bina, jadikan orang lain dapat hidayah melalui kami, waj'alna sababan liman ihtada, jadikanlah kami menjadi salah satu penyebab sehingga orang lain dapat hidayah. Mudah-mudahan kita termasuk golongan itu insyaallah. Jangan pernah berhenti selama hayat di kandung badan, selama ruh masih bersemayam dalam jasad, baik jadi apapun kita berharap dapat hidayah dan dapat menebarkan hidayah insyaallah. Kedua, dilema mahasiswa-mahasiswi psikologi membaca Sigmund, membaca para pakar-pakar nabi-nabi dalam tanda kutip psikolog yang bertentangan dengan akidah. Apakah dia tinggalkan ini? Lalu datang seorang mahasiswa fakultas hukum ke saya. Ustaz Abdul Somad, saya sudah selesai S1. Terus rencana saya mau ngambil S1 lagi hukum Islam Ustaz, karena saya mau membasuh, mau mensamak ini yang lama-lama ini. Ini yang saya pelajari ini hukum kafir nih Pak Ustaz. Saya tidak suruh dia, saya tidak marah dia, saya hanya cerita saja. Seandainya saya dikriminalisasi, seandainya saya kemudian difitnah dan saya tidak mengerti hukum konvensional, siapa yang membela saya? Lalu kata dia, saya akan bela Ustaz. Kamu bisa bela saya, kenapa? Karena saya ngerti hukum ini. Orang mengertilah yang bisa membedakan mana hak mana batil. Alimtu syarra la li syarri walakin lijtinabihi. Aku tahu kejelekan bukan karena aku ingin berbuat jelek, tapi supaya aku menjauhinya. Kamu kuliah di mana? Universitas Indonesia. Jurusan apa? Kriminologi. Apakah dia akan jadi kriminal? Tidak. Dia mengetahui, sehingga dengan itu pengetahuan itu dia bisa menjelaskan pada orang. Sehingga terjadi kasus pencurian, pembunuhan, polisi akan mencari dia karena dia yang punya ilmunya. Oleh sebab itu tekuni ilmu ini apapun namanya, tapi dengan benteng yang kuat. Nanti antumlah yang bisa mengklasifikasi mana sampah, mana rambut, mana hijau, mana lalang, mana rumput, mana padi. Karena orang yang mengerti ada ilmu intan lah yang bisa membedakan mana intan, mana pasir, mana imitasi. Oleh sebab itu dalami ilmu ini. Nanti ketika kita membuat universitas Islam, lalu dibuat psikologi Islam, siapa yang bisa mengajar kalau bukan orang yang mengerti? Dari mana mungkin Imam Al-Ghazali bisa membantah filsafat wujudiyah, bisa membantah Syiah kalau dia tidak mengerti? Akhirnya Al-Ghazali menulis kitab Tahafud Al-Falasifah. Akhirnya Al-Ghazali menulis kitab berjudul lupa pula judulnya. Ibnu Taimiyah bisa membantah filsafat sesat Yunani, filsafat yang Islami yang sudah diislamkan, oke, tapi ada yang menyesatkan. Filsafat yang mengatakan wujudiyah, yang ada ini hanya yang wujud. Saya percaya kepada bunga karena bunga wujud, bisa dilihat dengan mata, bisa ditangkap panca indera. Kalau dia tidak ada, ini yang disebut dengan filsafat barat materialisme. Siapa yang bisa membantah itu kalau bukan orang yang mengerti? Akhirnya ditulislah kitab
ala mantiqil Yunan. Rad ala mantiqil Yunan, menolak logika Greek dari Yunani karena dapat menyesatkan. Tapi dia pilih-pilih. Oleh sebab itu kalau ada orang mengatakan Ibnu Taimiyah tidak tahu filsafat, mengerti dia. Imam Al-Ghazali tak mengerti filsafat, mengerti. Setelah mengerti, paham, barulah bisa membantah, bisa meluruskan. Oleh sebab itu, fokus di fakultas masing-masing, kuatkan kajian. Alhamdulillah saya dengar UII punya pusat kajian tafsir, Pak Rektor. Akan didirikan, ini dengan ahli-ahli pakar-pakar. Ustaz Somad, kami punya kajian ahli tafsir terdiri dari pakar-pakar, dari pakar aspek bahasanya, pakar sejarahnya. Tadi disebut ada Gus Baha, pengetahuan beliau hafal Al-Quran, lalu kemudian mengerti tafsir, pakar diberikan Allah pula ilham. Banyak hal-hal yang baru kita dengar dari kajian-kajian beliau. Rupanya beliau termasuk mustasyar, penasehat, bahkan salah satu dari pendiri pusat kajian tafsir. Ini baik sekali. Oleh sebab itu dimanfaatkan, ikuti program kajian ini.